Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bertemu lagi dengan Ustazah Tari. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik ya, semoga selalu baik, semoga selalu sehat, dan semoga selalu dalam keadaan ceria dan semangat. Hari ini sudah siap belajar? Insya Allah sudah siap. Nah, kita lanjutkan ya ke pembelajaran 2, masih di tema 1, subtema 1. Apa yang akan kita pelajari hari ini? Hari ini kita akan belajar tentang simbol-simbol Pancasila. Nah, sebelum kita memasuki simbol-simbol Pancasila, sebelumnya Ustazah akan membacakan satu sila Pancasila yang pertama. Masih ingat sila-sila Pancasila? Yang pertama adalah apa ya? Ya, pintar. Yang pertama, sila pertama, sila ke-1 adalah ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Seperti itu, dan bisa dilanjutkan kalian sendiri. Nah, sudah tidak asing lagi ketika kita mendengarkan sila-sila Pancasila dari sila 1 sampai sila ke-5. Biasa kita dengarkan saat apa? Saat kegiatan upacara bendera. Biasanya pembina upacara akan membacakan teks Pancasila, kemudian diikuti oleh semua peserta upacara. Seperti itu ya. Nah, karena kita sudah mengetahui, kita sudah hafal betul sila pertama, sila ke-1, ketuhanan yang Maha Esa, sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, sila ketiga, persatuan Indonesia, sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan sila kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalau sudah hafal, mari kita lanjut ke simbol-simbol yang ada di Pancasila. Ternyata masing-masing sila itu mempunyai simbol tersendiri. Seperti itu. Nah, sekarang mari kita sama-sama perhatikan. Di situ ada gambar burung Garuda. Nah, ternyata Garuda Pancasila adalah lambang negara Indonesia. Nah, biasanya ini muncul di soal-soal PAT, kemudian soal tengah semester, ketika nanti kalian sudah kelas 3, kelas 4, kelas 5, bahkan sampai SMP dan SMA. Apa yang menjadi pertanyaan? Apa lambang negara Indonesia? Berarti kalian harus bisa menjawab lambang negara Indonesia adalah Garuda Pancasila, seperti itu. Nah, di Garuda Pancasila itu di dadanya mari kita lihat bersama-sama. Ada banyak sekali simbol. Nah, sekarang Ustazah akan menjelaskan satu persatu. Sila ke-1 bunyinya ketuhanan yang Maha Esa. Nah, sila ke-1 memiliki simbol bintang, letaknya di tengah yang warnanya kuning. Kalian bisa melihat dengan jelas ya. Kemudian, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua, simbolnya adalah rantai. Itu ada di bawah pojok kiri. Kalian bisa melihat ya. Kemudian sila ketiga itu simbolnya pohon beringin. Nah, pohon beringin, pohonnya mempunyai daun yang berwarna hijau. Kalian juga pernah melihat pasti kalau di pinggir jalan kalian biasanya melihat ada pohon beringin. Nah, diingat-ingat, oh kalau pohon beringin berarti itu merupakan simbol dari sila ketiga, persatuan Indonesia. Kemudian simbol keempat itu ada kepala banteng. Dan yang terakhir sila kelima itu ada padi dan kapas. Seperti itu. Nah, nanti coba kalian ingat-ingat
Oh, kalau misal bintang, sila 1, kemudian rantai, sila kedua, pohon beringin, sila ketiga, kepala banteng, sila keempat, padi dan kapas, sila kelima. Pasti nanti ketika akan PAT itu keluar seperti itu. Jadi harus diingat-ingat dengan baik. Kita lanjut. Pengamalan sila pertama dan kedua Pancasila di rumah. Nah, maksudnya apa Ustazah? Maksudnya di sini adalah penerapan kegiatan apa saja yang kegiatan yang mencerminkan sila pertama dan kedua di rumah. Sila-sila Pancasila di rumah yang akan kita bahas yaitu sila pertama dan sila kedua. Apa itu sila pertama? Sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Di situ ada gambar berdoa sebelum makan merupakan pengamalan sila pertama Pancasila. Kenapa berdoa merupakan pengamalan sila pertama Pancasila? Karena di situ ada keluarga yang sedang berdoa. Ketika kita berdoa berarti sama saja kita sedang meminta kepada Tuhan. Meminta kepada Tuhan untuk diberikan banyak keselamatan dan keberkahan saat kita mau makan seperti itu. Kalau hubungannya dengan Tuhan, berarti sudah pasti kalau itu merupakan pengamalan sila ke-1. Itu. Kemudian contoh lagi. Contohnya ketika kita akan memulai pelajaran. Apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah berdoa. Bagaimana? Masih ingat? Ketika pembelajaran tatap muka, kita bersama-sama berdoa dengan ustazah yang dipimpin oleh ketua kelas. Nah, tanpa kalian sadari sebetulnya kita juga sudah mengamalkan sila pertama Pancasila. Kemudian apa lagi? Itu kalau di sekolah. Nah, kalau di rumah ustazah, pengamalan sila Pancasila, kalau di rumah apa ya? Kita beribadah seperti itu. Karena kita menganut agama Islam, maka ketika kita di rumah apa yang kita lakukan? Kita sholat duha, kemudian kita sholat wajib, sholat fardu, sholat 5 waktu, misalnya sholat subuh. Tadi kita habis sholat subuh. Nah, itu juga termasuk pengamalan sila pertama Pancasila seperti itu. Intinya apapun yang terkait dengan Tuhan itu sudah termasuk pengamalan sila Pancasila seperti itu. Kemudian sila yang kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Artinya kita sesama manusia harus tahu dan harus bisa yang namanya menghargai orang lain, menjunjung tinggi martabat dan kehormatan orang lain seperti itu. Kita sesama manusia harus punya rasa toleransi. Kita harus saling membantu seperti itu. Nah, di gambar yang ada di PPT, di situ terlihat jelas ada kakak dan adik yang sedang belajar. Nah, si kakak itu membantu adik belajar merupakan salah satu pengamalan sila kedua Pancasila. Intinya, ketika kita mau membantu orang lain, entah itu adik, kemudian kita di rumah membantu ibu sedang kerepotan, kemudian misalnya Mas Atar atau Mbak Desti atau Mbak Haifa ikut membantu bundanya di rumah. Bunda, sini aku bantu menyapu biar bunda tidak terlalu lelah. Seperti itu. Itu juga sudah termasuk pengamalan sila kedua Pancasila. Seperti itu. Adakah yang seperti itu?
Insya Allah di kelas 2D anaknya rajin-rajin, anaknya suka membantu ayah dan bunda di rumah seperti itu. Kemudian ketika ada tetangga yang membutuhkan bantuan, kita mau membantu sebisanya kita. Itu juga sudah termasuk pengamalan sila kedua Pancasila. Nah, inti dari pengamalan sila kedua Pancasila adalah ketika kita sebagai manusia tergerak hatinya untuk bisa membantu orang lain. Entah itu kakak, adik, ayah, bunda, tetangga, atau teman yang berada di lingkungan rumah. Itu sama saja sudah merupakan pengamalan sila kedua Pancasila. Nah, itu. Kemudian selain itu kita sebentar. Nah, ini masih menjelaskan ungkapan dalam teks. Kemarin kita sudah belajar bersama. Kita juga sudah belajar mencari 5 kata ungkapan, dan sebagian besar yang sudah dikirimkan ke ustazah semuanya betul, semuanya hebat, semua tulisannya terbaca dengan jelas dan rapi. Nah, kali ini kita akan ulangi lagi ya. Yang namanya ungkapan itu gabungan beberapa kata yang mempunyai makna atau arti seperti itu. Nah, biasanya contoh kalimat yang memuat ungkapan itu seperti ini. Ustazah bacakan dan silahkan kalian juga bisa baca dalam hati. Ibuku sudah banyak makan asam garam dalam hal membuat kue. Ungkapan makan asam garam artinya pengalaman. Seperti itu. Jadi makan asam garam mempunyai arti pengalaman. Kemudian ustazah juga ingat, di tugas yang kemarin ustazah berikan ada juga yang menyatakan buah tangan. Nah, buah tangan itu sama saja dengan oleh. Contoh kalimatnya seperti apa ustazah? Misalnya seperti ini. Ayah kemarin pergi ke Semarang dan pulangnya membawa buah tangan yang banyak sekali. Nah, arti buah tangan berarti ayah kemarin pergi ke Semarang dan pulangnya membawa banyak sekali oleh-oleh seperti itu. Kemudian ada lagi buah hati. Buah hati itu artinya anak kandung seperti itu. Buah hati. Buah hati ayah dan bunda adalah kebahagiaan luar biasa bagi kami. Artinya buah hati adalah berarti anak, bunda, dan ayah adalah kebahagiaan terbesar. Seperti itu. Kebahagiaan terbesar untuk ayah bunda. Buah hati artinya anak. Kemudian apa lagi? Ayo berpikir. Ada lagi? Ustazah sudah menyebutkan 2. Makan asam garam, buah tangan, buah hati, kemudian panjang tangan. Apa itu ustazah panjang tangan? Panjang tangan itu sama saja dengan orang yang suka mencuri seperti itu. Tapi insya Allah dan semoga di kelas 2D anaknya tidak ada yang mencuri, anaknya jujur, anaknya amanah, dan anaknya bisa dipercaya. Seperti itu ya. Nah, cukup sekian pembelajaran kedua di hari Sabtu ini. Silahkan kalian belajar. Buku yang kemarin sudah diambil boleh dibaca, tapi tidak untuk dicoret-coret seperti itu. Ya. Nanti bisa diulang-ulang lagi seperti itu. Tugasnya apa ustazah? Tugasnya silahkan kalian hafalkan simbol-simbol Pancasila dan silanya. Sila 1, ketuhanan yang Maha Esa. Simbolnya
bintang seperti itu. Simbolnya bintang seperti itu. Cukup jelas ya. Silahkan kalau misal ada yang belum paham atau kurang dimengerti bisa japri ke ustazah. Seperti itu. Tetap jaga kesehatan. Insya Allah kita berdoa bersama-sama semoga bisa lekas bertemu dan bisa melaksanakan pembelajaran secara langsung. Seperti itu. Titip salam buat ayah dan bunda. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.